Saya cerita sedikit tentang sejarah Idul Adha. Dulu ada seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia, dan beliau ini komunikasi dengan Nabi Ibrahim. Sebelum saya cerita jauh, saya katakan juga saya ingatkan lagi bahwa cara berpikir kita sebagai mukmin itu harus berpikir awal al-khilqah. Awal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Adam materinya dari tanah, nyatanya bisa jadi Nabi Adam. Kita dari sperma, nyatanya bisa jadi manusia dengan konstruksi yang sempurna. Dengan cara seperti ini nanti bayangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas menjadi mudah. Saya teruskan, si malaikat tadi tanya ke Nabi Ibrahim, saya minta kambing kamu. Oh ya, silahkan, asal kamu melantunkan kalimat tasbih. Terus dibaca tasbih, indah sekali, merdu. Bisa minta tambahan kambing? Ya. Sampai beberapa kali. Demi Allah, ini baru kambing, baru hewan. Andaikan anak saya pun, kalau demi Allah saya kurbankan. Singkat cerita, versi riwayat ini, suatu saat Nabi Ibrahim diuji dengan dimintanya anak untuk dikurbankan. Ketika beliau atas nama seorang bapak agak keberatan, terus diingatkan ulang oleh Allah Ta'ala, janji beliau, demi Allah, anak pun saya kurbankan. Walhasil akhirnya beliau melakukan itu. Dan karena Allah hanya menguji, tidak niat betulan supaya anak itu disembelih, akhirnya diganti oleh kambing. Jadilah tradisi kurban itu pakai kambing. Kemudian secara fikih ada padanan-padanan yang cukup menggantikan kambing, yaitu ada sapi, ada unta, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menarik dari sekian referensi yang saya baca, dan ini harus disosialisasikan lagi. Sebagian versi itu adalah bahwa Nabi Ibrahim ketika diangkat di alam malakut, di alam langit sana, itu ketemu Allah, kemudian Allah tanya, Ibrahim, banyak hamba-hambaku yang durhaka, tidak tahu saya sebagai Tuhannya. Kata Ibrahim, usul ya pamidhum, bunuh saja ya Allah. Setelah itu tanya lagi, ada yang bezina, ada yang koruptor, ada yang pokoknya dosa-dosa yang buruk sekali. Dan di semua itu Nabi Ibrahim usul, mereka hidup di bumi engkau ya Allah, makan rezekimu ya Allah, maka mereka enggak sopan sekali, enggak ngerti engkau. Terus singkat cerita minta itu diadab, siksa. Suatu saat, versi referensi ini di kitab Hikam, kalau di kitab saya halaman 15 juz 2, suatu saat Nabi Ibrahim itu diminta sama Allah menyembelih Ismail. Ini penting sekali. Setelah disuruh menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim komplain, ya Allah, ini anak saya, samratu fuadi, buah hati saya, kenapa engkau seenaknya minta saya sembelih? Gak bisa ya Allah, ini samratu fuadi, buah hati saya. Terus kata Allah, orang-orang yang durhaka yang kamu usulkan supaya saya bunuh itu hamba saya menciptakan mereka, dan saya mencintai mereka, karena itu ciptaan saya. Anda enak saja usul saya matikan, saya bunuh. Sekarang ketika Anda usul, saya tidak mikir. Kenapa ketika saya usul kamu mikir? Terus akhirnya Nabi Ibrahim mau oke ya Allah. Terus semenjak itu Nabi Ibrahim itu begitu sayang sama hamba-hambanya. Sehingga dari cerita yang paling masyhur, ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu lemah lembut sama hamba-hamba Allah yang lain, Nabi Muhammad mensepadankan dalam hal ini sama Nabi Ibrahim, hati kamu sehalus Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim, beliau akhir-akhir punya komitmen, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut sunnahku maka jelas bagian dari saya. Dan yang sedang durhaka, wa man asani, saya harapkan fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semenjak itu menjadi sunnatan muttaba'ah bahwa agama ini agama rahmatan lil alamin, bahwa melihat kemungkaran, melihat kebodohan, ketimpangan, itu komitmen kita ini membenahin, bukan menghabisin.
Melihat kesalahan komitmen kita ini, in uridu ilal islaha mastata'tu. Komitmen kita ini ingin lebih baik, bukan mengacaukan dunia ini. Semenjak itu terus syariat-syariat Islam disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifah, bahwa kita ngikuti millahnya Ibrahim. Sebab itu kemudian setelah ini menjadi sunnatan mutaba'ah, bahkan banyak ulama yang berpendapat ketika Rasulullah SAW Mi'raj, itu dari sekian Nabi Ulul Azmi yang nggak ketemu itu Nabi Nuh.